Selamat pagi dan shalom, damai di hati. Senang berjumpa lagi lewat channel Nazaret Bersabda. Mari kita bersyukur untuk hari baru, untuk segala yang baik yang kita terima dari Tuhan. Pada hari ini kita percaya bahwa hanya oleh kasih dan kemurahan Tuhan kita masih beroleh kehidupan. Dan sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, kita mendengarkan sabdanya, supaya kita tertuntun dengan sabdanya dalam aktivitas yang kita kerjakan pada sepanjang hari ini. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Firman-Mu juga sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber sukacita, dan sumber kehidupan. Maka saat ini Bapa, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus memohon, urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, terangi hati dan pikiran kami, urapi dengan kuat kuasa-Nya, supaya kami beroleh hikmat untuk boleh mengerti apa yang kami baca dari firman-Mu dan yang kami renungkan saat ini. Bersabdalah, kami mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca dan mendengar firman Tuhan. Saya memilih membaca dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Begini firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku, pendengar yang setia, yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pada dasarnya, semua orang ingin untuk hidup bahagia. Tidak ada yang tidak ingin untuk tidak bahagia. Karena ingin bahagia, berbagai cara ditempuh supaya dapat merasakan, menikmati, dan mengalaminya. Walaupun ukuran bahagia bagi banyak orang tidak sama. Ada yang berbahagia ketika merasakan bahwa kebutuhannya terpenuhi, ada makanan yang cukup, minuman juga, pakaian, rumah tempat tinggal, ada sendal, ada sepatu. Tetapi ada juga yang berbahagia
jika punya uang banyak, punya harta, punya kekayaan, punya pangkat, punya jabatan. Ada harta bergerak, ada harta tidak bergerak. Dan untuk mendapatkan semuanya itu, sekali lagi, setiap orang berusaha dengan berbagai cara. Dia berjuang, dia bekerja, dia membanting tulang, dan lain-lain sebagainya. Namun, mari kita belajar dari kebenaran firman tentang ukuran kebahagiaan itu. Bahwa menurut bacaan kita pada hari ini, orang yang berbahagia adalah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Yang tidak ada dalam kumpulan orang-orang pencemooh, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak menurut nasihat orang fasik. Itu kesaksian firman Tuhan yang kita baca dalam ayat yang pertama dan yang kedua. Artinya orang yang selalu rindu untuk membangun relasi yang indah dengan Tuhan melalui ketekunan, kesetiaan untuk belajar firman dengan membacanya sambil memohonkan Roh Kudus memberi hikmat supaya Roh itu yang akan menolong setiap orang yang membaca firman untuk dapat mengertinya, untuk dapat memahaminya, sehingga dengan mudah juga dia dapat melakukan, dapat melaksanakan firman Tuhan itu di dalam kehidupan nyata setiap hari. Dibedakan dengan orang fasik, orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita teringat kesaksian Nabi Yeremia dalam pasal 17 ayat yang ke-7. Bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan akan mendapatkan berkat. Berkat diibaratkan seperti juga sebuah pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tidak takut dengan musim kekeringan karena dekat dengan air. Dan pada saat akan menghasilkan buah, buahnya lebat, buahnya banyak. Seperti itu digambarkan orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Orang yang tidak duduk dalam kumpulan orang-orang fasik yang suka bakar lotah, yang suka bercerita tentang hal-hal negatif tentang sesama. Orang-orang yang hanya berpikir untuk dirinya sendiri, atau orang-orang yang suka jabah sosere, disebut sebagai pencemooh. Pemazmur juga memberi kesaksian bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, orang yang
tekun membaca firman, orang yang hidup berdasarkan firman, orang yang melakukan kehendak firman, apa saja yang diperbuatnya, dibuat berhasil oleh Tuhan. Demikian juga yang disaksikan dalam kitab Nabi Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Bahwa walaupun ada musim panas, ada musim kesusahan, ada musim kekurangan, atau ada musim kesulitan, tetapi tidak takut karena dekat dengan air. Demikian orang yang merenungkan Taurat Tuhan, yang dalam kitab Perjanjian Baru kemudian Yesus menyebut dirinya sebagai air kehidupan. Siapa minum air di dalamnya, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Karena itu, sebagai orang yang benar, hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan suka melakukan apa yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Suka basosere, suka aja-aja untuk melakukan apa yang jahat, yang suka berkumpul dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Karena orang-orang fasik, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, orang-orang yang memberi nasihat yang jahat atau nasihat orang fasik itu adalah tidak baik, tidak berguna, tidak bermanfaat di dalam kehidupan orang-orang benar. Dikatakan bahwa mereka seperti sekam, seperti kulit padi, kulit gandum, atau torang pe bahasa hari-hari dia bilang kongah, tidak berguna, dibakar, tidak ada manfaatnya. Bahkan orang fasik adalah orang yang tidak konsisten. Orang-orang yang gampang diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai hal, rupa-rupa angin pengajaran sesat seperti yang disaksikan dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab Korintus. Orang-orang fasik itu tidak ada ketahanan. Orang-orang fasik tidak berprinsip, mudah terpengaruh, mudah tergoda. Dan disebutkan bahwa orang-orang fasik itu tidak tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Torang juga hari-hari kalau merasa, aduh kita sudah masuk gereja. Kita so cuek dengan tuh persekutuan-persekutuan yang beribadah. Kita sengaja bajau. Bahkan jamaraju kalau nyandak tak iko akang tu mau. Maka ketika kita ada dalam suatu persekutuan, seperti ada beban. Ada beban yang mengganggu ketenangan, kedamaian, dan kesukacitaan. Ada perasaan kurang pede, kurang percaya diri untuk ada dalam lingkungan atau ada dalam persekutuan orang-orang benar atau orang-orang yang takut akan Tuhan. Itulah sebabnya pemazmur mengatakan bahwa orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Oleh karena itu, firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita supaya jangan bajau pa Tuhan,
Jangan malas untuk baca firman. Jangan malas untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi selalu berusaha supaya mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan, supaya kehidupan kita terpelihara. Dan karena itu pula segala berkat dan kelimpahan di dalam Dia boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus mendekat kepada Tuhan? Karena Dia adalah sumber kehidupan. Dia sumber berkat. Bahkan Dia adalah penyedia segala sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap orang, setiap ciptaannya yang ada di dalam dunia ini. Pengamsal mengatakan bahwa di tangan kanannya panjang umur, di tangan kirinya adalah kekayaan dan kehormatan. Jadi apa yang tidak ada pada Tuhan? Semua yang kita perlukan, semua yang kita ingini, semua ada di dalam tangannya. Dan Dia juga mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jalan orang benar pasti akan menuju pada kehidupan dan keselamatan. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dia adalah jalan yang lurus. Dia adalah jalan yang benar. Di luar Dia tidak ada keselamatan. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jalan orang fasik tidak akan sampai pada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Mana orang mau pilih? Jalan orang benar atau jalan orang fasik? Kita teringat juga pengajaran Yesus, Kang. Ikutlah jalan yang sempit. Karena walaupun berdesak-desakan, tetapi pada akhirnya akan sampai pada keselamatan. Iko jalan lebar, tetapi menuju kepada kebinasaan. Oleh karena itu, di tengah-tengah menghadapi berbagai situasi dan kondisi dalam kehidupan sekarang ini, di mana berbagai kesulitan dengan berbagai tragedi yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, tidak ada jalan lain selain kita datang kepada Tuhan. Kita datang mendekat kepada Tuhan. Kita terus melekat di dalam Dia. Kita terus berpegangan tangan kepadanya dan berusaha supaya tidak terlepas sehingga kita tidak akan binasa. Apapun kesulitan yang kita hadapi, yakin dan percaya ketika kita menyampaikannya kepada Tuhan, di dalam doa dan permohonan pasti ada pertolongan. Firman Tuhan adalah kekuatan bagi orang beriman. Firman Tuhan adalah sumber pengharapan. Firman Tuhan adalah pelita, adalah terang pada jalan kita. Seperti pemazmur juga mengatakan itu dalam pasal 119 ayat 105. Betapa pentingnya dan betapa bermanfaatnya firman Tuhan itu bagi setiap orang yang percaya. Baik dalam keadaan suka ataupun duka, kita selalu membaca firman. Karena apa? Supaya dapat menguatkan iman kita di saat kita dalam keadaan senang, dapat disempurnakan, dilengkapi rasa sukacita itu ketika kita dalam keadaan lemah, dalam keadaan berduka cita, kita mendapatkan kekuatan dan penghiburan. Ketika kita sakit dan dalam keadaan yang sulit, firman Tuhanlah yang dapat memberi jaminan untuk selalu kuat di dalam iman, percaya pada pertolongan Tuhan. Karena itu,
Mari kita terus bertekun untuk membaca firman dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya kita berbahagia di tengah-tengah kehidupan ini, supaya kita dapat menikmati sukacita dan damai sejahtera oleh Kristus yang adalah firman dan kehidupan itu sendiri. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menjadi santapan rohani kami di sepanjang hari ini. Tolonglah kami supaya kami tetap tekun, tetap setia, tetap taat kepada Tuhan. Bahkan rajin dan giat untuk membaca firman, untuk mencari tahu kebenaran di dalam Engkau, tetapi juga apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu atas kehidupan kami. Dan dengan firman-Mu dapat menuntun kami pada jalan yang benar. Roh Kudus kiranya selalu menyertai kami, dan Roh Kudus mengerjakan di dalam hati dan pikiran kami kemauan dan hasrat yang besar, supaya kami selalu mau taat, setia dan dengar-dengaran kepadamu, dan menjalani hari-hari kehidupan berdasarkan kehendak firman-Mu. Dan biarlah dari segala sesuatu yang kami lakukan, semuanya bermuara untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah kiranya semua yang boleh mendengar dan yang mengikuti perenungan firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang ada di Nazaret Matani. Berkatilah juga semua hamba-hamba-Mu dalam tugas tanggung jawab pemberitaan Injil, pemberitaan tentang Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, yang adalah jalan yang benar, juga jalan yang lurus. Tolonglah pemerintah yang ada tetap diberkati, ditambah-tambahkan hikmat di dalam menjalani tugas tanggung jawab di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dan semua orang yang mengasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan tetap ada dalam pemberkatan Tuhan, tetap ada dalam kekuatan iman, tetap ada dalam kehidupan yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, yang memberi diri untuk tetap jadi alat berkat, alat kesaksian sebagai terang dan garam di tengah-tengah dunia yang fana ini. Tolong kami di sepanjang hari ini, apapun yang kami rencanakan untuk dikerjakan, Tuhan yang akan membuatnya berhasil. Lebih daripada itu kami mohon berbagai kesalahan karena kelemahan, kealpaan, keterbatasan yang ada pada kami, bahkan ketidakmampuan kami untuk mengalahkan keinginan dan nafsu di dalam diri kami sendiri, sehingga kadang-kadang kami tidak mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ampunilah kiranya kami dan ubahlah seturut rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dengarkanlah kiranya doa kami ini yang kami persembahkan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat satu-satunya. Amin. Demikianlah pelayanan ibadah. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.